Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Otniel, nomor hadir 22, dan kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan website grammarly.com. Yang pertama, kita pergi dulu ke websitenya yang namanya grammarly.com, lalu kita pilih login. Di sini kita bisa menggunakan akun Facebook, akun Gmail, dan akun Apple kita untuk login ke dalam grammarly.com ini. Kali ini saya akan memilih akun Gmail milik saya. Dan ini adalah tampilan setelah kita berhasil login dengan akun yang kita miliki ke dalam grammarly.com ini. Nah, di dalam grammarly.com ini kita bisa mengupload file yang kita ingin cek bahasa Inggrisnya, atau kita juga bisa mengetiknya secara manual. Caranya dengan klik yang new atau upload ini. Nah, setelah kita klik new atau upload, tampilannya akan seperti ini. Dan kali ini saya akan menggunakan jurnal milik Riris Loisa dan Yugi Setianto. Pada bagian abstrak untuk kita lakukan pengecekan bahasa Inggrisnya dengan grammarly.com ini. Di sini saya sudah copy paste dan tampilannya akan seperti ini. Yang digarisbawahi artinya terdapat koreksi dari grammarly.com dan harus kita perbaiki. Di sini kita hanya perlu mengklik yang ada di sini dan otomatis dia akan langsung diperbaiki secara otomatis. Kemudian kita tinggal lanjut, kita tinggal klik. Selain itu, di sini juga ada penjelasannya kenapa kata yang kita gunakan itu salah, dan kita bisa langsung perbaikinya. Ya, kita perbaiki semua sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal copy yang ada di sini, lalu kita masukkan ke dalam file yang sebelumnya kita buat. Nah, website grammarly.com ini cukup membantu dalam pengerjaan tugas, terutama yang menggunakan bahasa Inggris, karena kita bisa mengecek tulisan kita secara otomatis yang diperiksa langsung oleh website grammarly.com ini, sehingga meminimalisir kesalahan yang ada dalam tulisan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Turnitin, bagaimana tutorial Turnitin. Turnitin merupakan sarana yang efektif untuk mendeteksi plagiasi dalam bentuk tulisan yang disajikan dalam bahasa apapun. Dengan menggunakan Turnitin ini, karya yang kita
lakukan, yang kita kerjakan dapat dideteksi similarity-nya atau kesamaan yang terdapat di web dan sebagainya. Kemudian mari kita masuk ke Turnitin. Langsung saja di Google Chrome ketik Turnitin, kemudian pilih turnitin.com yang paling atas. Nah, di sini kalian bisa login sebagai instructor, kemudian login, kemudian masukin email, kemudian masukin password, login. Nah, kalian di sini menemukan ruang instructor gitu. Kemudian kita buat add kelas baru. Nah, kalian bisa namakan kelas name-nya sesuka kalian atau sesuai apa yang kalian targetkan. Kemudian enrollment key ini sifatnya rahasia. Kemudian pilih career and technical. Class end date-nya 25 September 2021. Submit. Class ID dan enrollment key-nya ini sifatnya rahasia dan kita harus, dan ini hanya perlu dikasih tahu ke yang membutuhkan, yang ingin cek plagiasinya. Kemudian klik continue, klik communication science, kelas communication science. Lalu di sini kita menemukan add assignment, klik add assignment. Lalu optional settings, assignment title-nya yaitu misal cek skripsi, cek jurnal. Submit. Oh iya, jangan lupa submit papers to no repository. Kalau standar paper repository, kemudian no repository. No repository itu hanya mengecek saja. Kita pilih no repository. Kemudian submit. Di sini sudah tertera. Kemudian untuk mengecek similarity-nya, kita klik more action. Edit setting. Oh, submit. Kemudian masukkan nama jurnalnya. Jurnal dakwah tablik. First name tablik. Kemudian judul jurnalnya. Kita paste di submission title. Kemudian choose from this computer.
open yang tadi kita save, upload, klik upload. Untuk menunggu prosesnya ini ya, kita klik confirm. Nah, ada bacaan congratulations, your submission is complete. Kita lanjut ke masuk ke assignment box. Untuk menunggu similarity-nya ini memakan waktu kurang lebih 5 menit sampai 15 menit. Ini masih abu-abu dan nanti akan muncul berapa persen similarity kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus Syaputra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensitasi sebuah buku ataupun majalah menggunakan Mendeley. Baik, di sini saya sudah mengutip sebuah kalimat dari sebuah buku. Lalu saya akan membuat body note yang menggunakan Mendeley. Pertama-tama, pastikan Word kalian harus terhubung dengan Mendeley. Setelah itu, kita ke bagian reference, lalu klik Insert Citation, lalu klik Go to Mendeley. Di sini kita akan menambahkan filenya secara manual dengan cara klik panah yang di atas kiri, lalu Add Entry Manually. Karena kita ingin mensitasi sebuah buku, kita masukkan type-nya itu book, lalu masukkan judul bukunya, bla 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 bla, lalu penulisnya, tahunnya, halaman, city, pokoknya yang keperluannya harus diisi, lalu klik save. Tetapi sebelumnya saya sudah menyiapkan file yang sudah saya buat. Nah, di sini. Setelah itu tinggal klik filenya, lalu klik Cite. Nah, di sini otomatis akan terdapat body note yang sudah dibuat tadi di Mendeley. Sangat simpel, kan? Setelah itu, kita akan mensitasi sebuah majalah menggunakan Mendeley. Caranya sama. Reference, Insert Citation, Go to Mendeley. Nah, kita tambahkan file secara manual. Nah, type-nya ini kita ganti ke magazine article. Di sini saya sudah mengambil majalah dari akarmedia.com yang berjudul Ubud Farmers and Sunday Market setiap hari Kamis dan Minggu di Mansion Bali. Kita tinggal fokus judulnya. Penulisnya kita nama belakangnya dulu, media. Lalu kita klik save. Di sini kita klik filenya, lalu save. Nah, body note-nya akan otomatis terdapat di Word yang sudah kita buat tadi. Sangat simpel, kan? Jadi segitu saja tutorial membuat body note. Kutipan atau sitasi dalam karya ilmiah skripsi. Pengertian sitasi. Sitasi adalah daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau yang dikutip oleh sebuah dokumen. Dan setiap daftar pustaka, dokumen tersebut dimuat dalam biografi dokumen yang mengutip yang secara khusus mengkaji pengarang dan karya-karya lain. Bisa juga didefinisikan untuk merujuk asal-usul atau sumber suatu kutipan. Mengutip pernyataan atau menyalin mengurang pernyataan seseorang dan mencantumkan di dalam sebuah karya tulis yang dibuat namun tetap mengindikasikan bahwa kutipan tersebut itu adalah pernyataan orang lain. Lalu pengertian sitasi menurut ahli yaitu Diana Hacker dan Nancy Somers dalam A Pocket Style Manual 8th edition mengumpulkan bahwa
Sitasi adalah cara yang Anda gunakan untuk menghargai peneliti dan penulis lain. Anda menggunakan karya mereka dalam karya tulis Anda. Lalu ada macam-macam sitasi yang dipergunakan. Nah, macam-macam tersebut tuh yang paling sering digunakan, yang pertama bisa dari buku, dari jurnal, dari koran, dari majalah, situs web, terus bisa juga dari wawancara. Kemudian ada jenis sitasi berdasarkan gaya sitasi yang paling banyak. Nah, kalau yang paling banyak itu biasanya tuh ada 3. Yang pertama tuh ada apa, yang kedua MLA, yang ketiga ada Chicago. Nah, ketiga ini biasanya yang paling sering digunakan dalam karya tulis gitu, dalam untuk mensitasi. Nah, kalau dari apa sendiri, gaya apa diciptakan oleh American Psychological Association dan awalnya digunakan dalam psikologi dan ilmu sosial. Saat ini banyak disiplin ilmu lain juga menggunakan gaya kutipan apa. Menggunakan sistem tanggal kutipan, kurung, catatan edisi ke-7 dari panduan publikasi apa diterbitkan pada Oktober 2019. Lalu MLA. Nah, gaya MLA saat ini yaitu edisi ke-8. Dikembangkan oleh Modern Language Association atau Asosiasi Bahasa Modern dan sangat populer dalam studi bahasa dan sastra. MLA biasanya digunakan dengan kutipan kurung yang berisi penulis dan nomor halaman. Lalu yang terakhir ada Chicago, yaitu gaya Chicago diterbitkan oleh Chicago Manual of Style. Ada 2 variasi. Yang pertama, Chicago A itu mengutip sumber dalam catatan kaki atau catatan akhir. Yang kedua yaitu Chicago B, biasanya digunakan kutipan, tanggal, penulis lalu kurung dalam teks. Nah, selain ketiga gaya sitasi tersebut, ada Harvard, ada Turabian, ada Vancouver, ada EEA, lalu ada AMA, ada HCS, ada APSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Ramadan dari Prodi Ilmu Komunikasi UNJ tahun 2019. Saya akan menjelaskan 2 tata cara mengutip secara langsung dan tidak langsung melalui artikel ataupun jurnal. Yang pertama, caranya mengutip secara langsung. Yang pertama itu menggunakan jarak 2 spasi, lalu memberikan tanda kutip 2, sumber kutipan seperti nama penulis, tahun terbit, dan halaman harus disebutkan. Jika kutipan mengandung bahasa asing, wajib menggunakan italik. Yang kedua, mengutip secara tidak langsung. Dengan cara ini ialah menulis kutipan dari sumber asli tanpa mengubah kalimat aslinya. Artinya, Anda tidak mengubah kalimat aslinya. Yang pertama itu harus menggunakan kalimat yang dipakai oleh sumber asli. Lalu, mencantumkan nama penulis, halaman, dan tahun secara lengkap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebih kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.